Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala nabiyil mustafal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita ini, dan kita telah sampai pada hadis yang ke berapa? 37. Silakan murojaah dulu atau takdim dulu sebelum kita syarah hadis ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-hadithu as-sabi'u wa thalathun. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ومن ومن هم ومن هم بحسنة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-haditsus sabi'u wassalasun. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha wa in hamma biha fa amilaha kataballahu indahu kataballahu indahu hasanatan kamilatan kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihima bihadzal huruf. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Tafadhal. Jazakallahu khair. Soal lagi? Nah, tafadhalu. Pakai ini. Duluan antum yang pegang mic, nanti habis ini nih. Tafadhalu. Ahsanallahu ilaikum. Al-haditsus sabi'u wassalasun. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha ta'ala katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik fa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima bihadhil huruf walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Ahsantum. Tafadhalu.
Ahsantum, barakallahu fiik. Tafadhal. Siapa lagi? Silakan. Tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadithu as-sabi'u wa thalathun an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwih an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah 'indahu asyra hasanah wa in hamma Hmm? ila sab'imi'ati dha'fin ila ad'afi katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidah rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhihi al-hurufi. Nah, tafadhal. Siapa lagi? Sudah? Habis. Selesai. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Apa tingkat kesulitannya menghafalnya hadis? Banyak sama-sama kata-katanya. Antum tidak mau coba ulang? Coba lagi. Siapa tahu dengan sudah banyak mendengar, bisa dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Antum sudah ambil parfumnya tadi? Siapa tadi yang sudah? An ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف وبارك الله فيكم. Maksudnya bihadil huruf dengan lafaz yang seperti ini gitu. Baik, tafadhal. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Parfumnya sisa satu gimana ini? Enggak apa-apa ya. Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi azza wa jalla. Berarti ini hadis apa ini? Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Persamaannya keduanya sama-sama wahyu. Satu hadis qudsi, satu Al-Qur'an. Apa perbedaannya? Saya bisa bedakan.
Atau apa yang beda hadis qudsi Al-Quran dengan hadis Nabawi? Silakan jawab. Salah satu. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Hmm? Bagus, muhawalah. Muhawalah. Lawas, masykur. Ada yang lain? Antum tahu bahwa hadis qudsi dengan Al-Quran sama-sama apa? Ucapan Allah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Apa perbedaannya? Apa itu hadis qudsi, apa itu Al-Quran? Apa yang membedakan? Ada yang lain? Hah? Ya itu dari sisi pemakaian dalam ibadah. Nah, tapi anak tanya dari sisi lafaz dan maknanya. Apa yang membedakan? Ada yang menjawab? Santum. Ini dia yang betul. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau Al-Quran artinya bahwa itu wahyu dari Allah, tapi lafaz dan maknanya itu semua dari Allah. Adapun hadis qudsi itu Allah juga berkata suqalallahu ta'ala atau fi ma yarwi an rabbih. Pokoknya kalau ada begitu dalam hadis, maka itu dinamakan hadis apa? Qudsi. Nah, kalau ada kata-kata Allah berfirman dalam hadis itu dinamakan hadis qudsi, maka kita bisa pahami bahwa hadis qudsi itu maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Rasulullah. Nah, itu yang paling penting. Dan beliau tadi sudah menyebutkan juga tadi bahwa hadis qudsi itu tidak beribadah orang dengan membacanya. Sedangkan Al-Quran beribadah orang dengan membacanya. Satu hurufnya diganjar berapa? 10 kali lipat. Dan juga Al-Quran dijadikan sebagai apa? Tahaddi. Sebagai apa? Alat untuk menantang kaum-kaum kafir Quraisy. Mukjizat. Ya, ditantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jadi dijadikan itu sebagai apa? Sebagai tahaddi, sebagai tantangan. Karena Al-Quran itu mukjizat, beda dengan hadis Nabi. Baik. Di sini an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Ini hadis berbicara tentang apa ini? Tentang kebaikan dan keburukan. Tentang kebaikan dan keburukan. Ya, beliau berkata fi ma yarwi an rabbi azza wajal. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskannya. Faman hamma bihasanah falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Baru sekedar apa? Niat. Jadi niat di dalam Islam itu amalan ya. Karena amalan itu terbagi dua. Amalan qulub wa amal jawarih, amalan lahir. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, al-a'malu ala qismain. Amalan itu terbagi dua. Jadi jangan dibilang orang baru bekerja beramal itu kalau baru dia bergerak. Enggak. Amalan di dalam pandangan Allah itu ada dua. Satu, a'malul qulub. Amalan hati, dan itu banyak sekali. Di antaranya adalah niat. Di antaranya apa? Al-khauf war raja. Banyak sekali amalan hati. Bahkan kalau dibandingkan antara amalan hati dan amalan jawarih atau anggota tubuh, yang lebih mulia di sisi Allah, yang lebih besar pahalanya, kadang itu adalah amalan hati. Makanya dalam satu hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu menunjukkan bahwa hati ini luar biasa amalannya. Nah, di sini disebutkan bahwa faman hamma. Hamma itu artinya berniat. Siapa yang berniat atau bertekad ya. Maka di sini kita berbicara tentang
orang yang berniat dengan suatu kebaikan namun dia belum mengerjakannya, maka dia tetap mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna. Bagaimana ini maksudnya? Bagaimana dia dapat balasan padahal dia tidak melaksanakannya, hanya baru sekedar sebatas niat. Maka kita lihat penjelasan para ulama dalam hal ini. Yang pertama, orang yang mempunyai ham atau niat atau tekad itu ada beberapa bentuk. Ya. Yang pertama, dia melakukan sebab. Namun dia tidak bisa mewujudkan amalan niatnya tersebut. Ya, orang seperti ini tetap mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Misal, ada orang ingin pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Mestinya dia akan dapat 27 kali lipat. Tapi tiba-tiba dia sudah siap-siap, sudah menyiapkan diri untuk ke masjid, tiba-tiba perutnya sakit misalnya, mau ke toilet. Akhirnya lama mengendap di toilet. Sampai orang selesai sholat berjamaah. Pertanyaan, apakah dia tetap dapat pahala jamaah? Dapat apa tidak? Dia tidak jadi ini sholat berjamaah gara-gara dia ke toilet, gara-gara dia sakit perut. Padahal dia sudah melakukan sebab. Dia sudah bersiap untuk ke masjid, qadarullah dia sakit perut dan akhirnya ke toilet. Atau dia tahan saja sakit perutnya nanti di masjid berjuang melawan sakit perut. Abdulnya begitu atau bagaimana? Atau dia ke toilet saja? Nah, inilah yang membedakan orang belajar dengan yang tidak belajar. Orang belajar, dia tidak akan menyiksa dirinya, itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu bahwa menahan yang seperti itu hukumnya makruh, tidak disyariatkan, bahkan dianjurkan dia untuk melepaskannya. Apakah berupa kentut maupun apalagi buang air besar. Jadi orang ini tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna berdasarkan hadis ini. Itu bentuk yang pertama, melakukan sebab namun dia tidak mendapatinya. Bentuk kedua, sudah punya niat tekad, ham atau azam, tapi ditinggalkannya karena ada kebaikan yang lebih afdol. Ada dia lihat kebaikan, tapi dia lebih afdol, dia tinggalkan ini niat kebaikan yang pertama tadi. Maka dia tetap mendapatkan pahala niatnya tadi, tapi justru ditambah lagi dengan yang lebih besar pahalanya karena dia meninggalkan yang mafdul ya. Ada yang lebih afdol daripada itu. Nah, bentuk yang ketiga, nah ini yang banyak yang kita lakukan ini. Meninggalkannya karena malas. Ada niat untuk melaksanakan sholat duha. Tahu-tahu ada job ya, ada bisnis. Ada jual ini atau beli ini. Akhirnya dia tinggalkan gara-gara kemalasan yang uzur yang bukan syar'i maksudnya. Semua apa saja dia. Baik dia bisnis, permainan, hal-hal yang bukan uzur syar'i. Maka ini apa hukumnya? Nah, dia sudah berniat untuk melaksanakannya tapi dia tinggalkan karena kemalasan atau bukan uzur syar'i. Apakah dia tetap dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa bisa? Untuk mempersempit yang luas ya. Hadis ini apa bunyinya? Hadis ini apa bunyinya? Wa in hamma bihasana falam ya'malha. Dapat apa tidak? Dapat. Kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah. Tetap dia mendapat tapi cuma hanya sekedar pahala niat. Ini tingkatan yang ketiga. Dia hanya sekedar diganjar atas pahala niatnya saja. Dia tidak dapat kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu maksudnya adalah dia seolah-olah melakukan itu amalan. Paham? Paham ya? Jadi walaupun misalnya dia berniat haji. Dia sudah melakukan sebab. Qadarullah meninggal. Karena orang menunggu haji sekarang lama, berpuluh tahun. Dapat pahala haji atau tidak? Dapat pahala haji. Bukan sekedar pahala niat ya. Dapat pahala haji sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa taala ya, kebaikan dan keutamaannya tetap menghargai niat-niat kita. Baik. Baik. Kemudian faman hamma
bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu 10 hasanat ila sab'mi'ah di'f ila at'afin katsira atau bila hisab bighairi hisab, itu bahasa lainnya. Jadi kalau ada orang yang melakukannya, dia tidak hanya sekedar berniat tapi dia realisasikan dia niatnya, maka standar minimal yang dia dapatkan dari pahalanya tersebut berapa kali lipat? 10, itu minimal. Dan bisa dilipat gandakan lebih dari 10, bisa sampai 700 kali lipat bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tentang keutamaan bersedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamitsali habbah. Ya toh, tentang keutamaan apa? Sedekah. Nah, ini tidak semua orang mendapatkan sampai 700 kali lipat ini. Ada hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan Allah untuk dilipat gandakan ini pahala menjadi 700 kali lipat, dan itu akan datang nanti penjelasannya. Apa saja yang bisa menyebabkan amalan tersebut bisa berkali-kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan ila at'afin katsira, sampai batas yang tidak disebutkan oleh Allah batasnya, bighairi hisab. Nah, itu sudah kategori itu tambahan dari Allah. Adapun standar untuk semua, yaitu siapa yang melakukan dia punya niat baik tadi, maka semuanya mendapat standar minimalnya 10. Tapi setiap orang itu berbeda-beda tingkatannya dari sisi faktor yang lain. Ada yang bisa sampai dapat 700 kali lipat, ada yang bisa sampai lebih daripada itu. Baik. Jadi inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita jika kita melaksanakan atau merealisasikan kita punya niat baik. Kemudian, baik, ya. Pertanyaan, kenapa sebegitu pemurahnya Allah kepada kita? Padahal kalau kita pikir ini kan, kalau kita lihat bandingkannya dengan manusia, kita lihat saja diri kita ya. Kalau ada orang bekerja baru kita kasih upah. Dia bekerja dulu atau dia berikan dia punya jasa dulu baru kita bayar. Ini tidak. Allah baru sekedar kita punya niat saja Allah sudah catat itu sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau sudah kita kerjakan. Pertanyaan, kenapa bisa sampai seperti itu? Kalian tahu enggak? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan tahu tentang diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratu bisu illa man rahima rabbih. Sesungguhnya semua nafsu ini, yang kita punya nafsu, semua kita punya nafsu. Yang tidak punya nafsu tidak normal. Semua kita punya nafsu. Illa man rahima rabbi. Jadi semua nafsu kita ini memerintahkan kita ke yang buruk. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditundukkan nafsunya. Seperti Rasulullah punya nafsu, tapi beliau ya ditundukkan nafsunya oleh Allah. Kisahnya Nabi Yusuf, dan ini ayat di surat Yusuf ya, akan bercerita nanti tentang paman hamma bisayya insyaallah. Maksudnya bahwa ketika kita berniat saja, kenapa Allah begitu menghargainya? Karena di situ ada perjuangan. Karena kita punya nafsu memerintahkan kita ke yang buruk, tapi kita mampu melawannya. Mampu ya mengendalikan kita punya nafsu, mampu tidak memperturutkannya. Nah, itu di situ sisi pahalanya. Bukan tanpa perjuangan itu, orang berniat baik saja itu bukan tanpa perjuangan. Dia pertama dia harus berhadapan dengan dia punya nafsu. Karena Allah berfirman juga dalam Al-Quran tentang nafsunya manusia dalam surat Maryam ya ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang generasi penerus yang jelek yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, alhamdulillah orang yang berniat baik itu artinya dia melawan hawa nafsunya, bukan memperturutkan hawa nafsu. Di sinilah sisi apa? Sisi pahalanya.
Kemudian di sisi lain juga ada faedah penting yang kita ambil dari masalah ini, bahwa setiap kita punya nafsu. Tapi alhamdulillah di antara kita ada yang diizinkan oleh Allah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa beramal soleh. Maka disinilah kita laulallah ma shalaina wa ma zakkaina. Andaikan bukan karena Allah, tidak mampu kita melakukan ketaatan. Maka di mana pula hendaknya kita bersombong diri ya. Saya lebih soleh daripada dia, saya lebih rajin pada dia. Tidak perlu. Tidak ada sisi kesombongan sedikit pun. Kenapa? Kalau bukan karena Allah menundukkan nafsu kita, tidak akan mampu kita melakukan ketaatan ini. Maka ini di suatu sisi kita mengakui bahwa semua ini adalah nikmat dari Allah. Nah, maka kita tidak perlu menyombongkan diri kalau Allah memudahkan kita dalam melakukan ketaatan. Kemudian yang berikutnya apa yang disebutkan oleh para ulama tentang makna dari hadis wa in hamma biha, yani wa in hamma biha fa amilaha. Ini ada dua korelasi di sini. Ada dua sisi yang dipandang oleh Allah. Yang pertama ham, yang kedua fi'il. Ham dengan fi'il itu berbeda. Jadi sisi pendalilannya bahwa ketika orang berniat ada lagi pahala tersendiri, dan orang melakukan ada lagi pahala tersendiri. Dan sisi penyebab amalan itu bisa dilipat gandakan, bisa berkali-kali lipat. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau. Ya, di antara faktornya ya disebutkan ya bahwa ada faktor apa namanya ini? Faktor waktu ya. Faktor waktu. Yang kedua ada faktor tempat. Yang ketiga ada namanya faktor jenis amalan. Apakah itu amalan wajib atau sunnah. Dan yang keempat itu faktor pelaku amalan tersebut. Yang pertama faktor waktu. Kenapa bisa berlipat ganda? Kalau faktor waktu, nah, antum tahu kan kalau beramal di bulan-bulan tertentu misalnya, di waktu-waktu tertentu itu bisa dilipat gandakan. Contoh pada malam Lailatul Qadar itu bukan lagi sampai 800 kali lipat, ila at'afin katsirah. Satu malam aja diganjar dengan sampai sama dengan 84 atau 83 tahun. Itu lebih dari berapa? Ila sebemi'ah, ya, lebih dari 700 kali lipat. Begitu juga beramal pada waktu tertentu, misalnya di 10 awal Zulhijjah misalnya. Itu lebih baik daripada jihad, kecuali orang yang mati syahid. Dia tidak pulang dengan harta dan nyawanya baru setara. Jadi amalan ketaatan apapun di 10 awal Zulhijjah itu nilainya apa? Sangat besar dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Itu maksudnya. Yang kedua, tempat. Siapa yang tahu? Contohnya di mana? Tempat yang dilipat gandakan kita punya amalan. Masjidil Haram, di mana lagi? Masjid Nabawi, di mana lagi? Masjid Aqsa, di mana lagi? Di rumah untuk perempuan, Ahsan, di mana lagi? Masjid Kuba, betul. Masjid Kuba, berapa pahalanya? Kalau orang sholat di sana berapa? 100. Antum benar di pertama, salah di yang kedua. Orang sholat di Masjid Kuba itu sholat apa saja, sholat sunnah, apalagi sholat wajib, itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Pahala umroh. Itu hanya ada di Masjid Kuba, tidak ada di masjid yang lain. Apa lagi? Di mana lagi? Masjid Aqsa berapa? Dalam riwayat 500, dalam riwayat berapa? 250. Kalau Masjid Nabawi berapa? Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salat mimma siwahu illa masjidil al-haram. Jadi salat Masjid Nabawi berapa pahalanya? 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Haram berapa? 10 atau 100?
100.000 kali lipat. Bayangkan satu kali sholat sama dengan 100.000 sholat di masjid lain. Semoga kita direzekikan oleh Allah kembali Masjidil Haram insyaallah. Mudahan diberi rezeki, pergi umroh, pergi haji ke sana. Nggak rugi antum. Antum habiskan uang berapa saja ke sana insya Allah nggak rugi. Itu tabungan yang paling afdol ke sana itu. Mudah-mudahan insya Allah. Kalau Allah yang memanggil ada saja jalannya insya Allah. Kalau tidak backpacker saja kita nanti ya. Hah? Banyak orang backpacker sekarang Anda lihat. Legal nggak itu backpacker itu? Hah? Legal apa ilegal? Nah, kalau antum ditangkap tanggung jawab sendiri ya. Itu ada yang legal, ada yang ilegal ya, tergantung. Baik. Jadi disitulah keutamaan yang melebihi 700 kali lipat tadi. Kemudian keutamaan jenis amalannya. Amalan wajibkah, sunnahkah? Kalau amalan sunnah misalnya, contohnya rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh. Itu sunnah apa wajib? Sunnah. Berapa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnah. Apalagi yang wajibnya. Jangan antum salah kaprah. Banyak orang salah kaprah ya. Itu bukan pada sholat subuh salah kaprahnya, tapi pada sholat tarawih. Sholat tarawih rajin sekali, tapi sholat 5 waktunya tidak dijaga. Sholat 5 waktunya bolong-bolong. Sholat tarawih tidak pernah bolong. Itu salah tempat namanya. Tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Bagus kalau dilaksanakan secara sempurna. Tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Tapi masalahnya, masa tarawihnya lengkap tapi 5 waktunya bolong-bolong. Nah, ini tidak paham ini tidak fakih ini. Nah, yang wajibnya mestinya itu lebih dijaga lagi. Kemudian pelaku amalannya. Pelaku amalannya. Seperti apa contohnya? Allah melihat dari pelakunya. Yaitu misalnya kalau orang tersebut memiliki ilmu yang lengkap tentang amalan yang dia kerjakan berbeda dengan orang-orang yang hanya sekadar beramal. Ya tak? Semakin mencocoki sunnah dia punya amalan, semakin besar pahalanya. Semakin dia berlandaskan dengan ilmu, dia punya amalan semakin besar pahalanya. Beda dengan orang hanya sekedar beramal, ya beramal begitu saja. Kadang dia beramal ikut-ikutan, kadang beramalnya asal-asalan, kadang beramal juga menyelisih tuntunan. Nah ini di sini dari sisi apa? Pelakunya. Dan dari sisi niat pelakunya itu. Seperti yang dikatakan oleh salaf Abdullah bin Mubarak, rubba amalun sagir yukabbirhu niyah wa rubba amalun kabir yusagirhu niyah. Barangkali ada amalannya besar tapi diperkecil oleh niat, disebabkan dia riya, disebabkan ingin dibilang, ingin mendapat dunia dari amalannya. Dan sebaliknya, dia beramal kecil kelihatannya, tapi besar di sisi Allah karena keikhlasannya. Seperti contohnya yang pertama, ya adalah perkara yang hadis masyhur, orang yang menyembelih hanya seekor lalat. Itu kan kecil itu. Lalat apa? Orang jual saja tidak ada yang mau beli, apalagi orang dikasih saja tidak ada yang mau, apalagi dijual ya. Tapi subhanallah ada orang masuk surga dan masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat. Kecil sekali itu lalat. Tapi itu bermasalahnya karena apa? Karena perkara niatnya. Dia sembelih itu untuk berhala, itu jadi masalah. Jadi besar dia jadinya. Itu kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi luar biasa perkara niat ini ya. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wa man hamma ya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Kalau dia berniat berbuat buruk lalu dia tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Itu sisi dapat pahalanya dari mana? Padahal dia sudah berniat buruk ini, masa dapat pahala? Karena dia meninggalkannya karena Allah.
Dia meninggalkannya setelah dia melawan hawa nafsunya. Bukan karena meninggalkan karena memang tidak bisa melakukannya. Atau karena takut malu pada manusia. Atau sudah berusaha berkali-kali tapi tidak pernah berhasil. Ini tidak dapat pahala ini. Walaupun dia tidak jadi melakukannya. Tapi kalau dia tinggalkan itu karena Allah, maka dia dapat pahala. Ini yang dimaksud oleh hadis ini. Meninggalkannya karena apa? Karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau dia meninggalkan, dia sudah coba tapi gagal. Misalnya. Atau misalnya dia mau lihat sesuatu yang haram di HP-nya. Nah, sudah berniat dia. Tiba-tiba habis kuotanya. Nah, tidak jadi dia melihat tuh. Dapat pahala tidak dia? Tidak. Bukan karena faktor dia meninggalkannya karena Allah. Karena memang habis kuota. Misalnya begitu. Atau dia mau melakukannya tapi karena ada orang dia lihat. Malu dia sama orang. Wih, nanti kalau ketahuan saya bahaya ini. Tidak jadi dia lakukan. Dapat pahala dia? Tidak juga. Atau yang ketiga, dia sudah berusaha melakukannya, tapi ya, dia terhalangi imma oleh orang yang misalnya seperti hadis yang dua orang izal taqaya muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, fal qatil wal maktum finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Bersahabat heran, hadzal qatil ya, kalau yang membunuh wajar masuk neraka, fama bal maktul, bagaimana dengan orang yang membunuh, yang dibunuh, kenapa dia bisa masuk neraka juga? Hah? Jawabannya Rasulullah apa? Karena dia sudah punya niat untuk membunuh. Keduluan sama temannya. Dia sudah bertarung, sudah ini, dia pengen membunuh sebenarnya. Tapi karena dia keduluan sama temannya yang berkelahi dengannya itu, akhirnya dia yang dibunuh. Walaupun dia tidak membunuh, dia tetap dapat dosa seperti pembunuh. Ini bahayanya perkara niat. Jadi Allah itu adil betul, luar biasa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejelekan ya dalam hadis ini kita sudah rinci ya. Dan kejelekan juga ada 4 tingkat seperti kebaikan tadi. Yang pertama, orang yang berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, maka dia mendapatkan berapa? 1 pahala kejelekan atau 1 dosa kejelekan, afwan. 1 dosa kejelekan. Jadi orang yang melakukan kejelekan berniat tapi disertai dengan amalan ini. Beda yang tidak disertai dengan amalan toh. Kalau tidak disertai dengan amalan dia justru dapat satu pahala yang sempurna. Tapi dia amalkan ini niat jeleknya ini, maka dia dapat satu keburukan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlah wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang dengan kebaikan maka dibalas 10 kali lipat, dan yang datang dengan kejahatan tidak dibalas kecuali yang semisal dengannya. 1 berbanding 1. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. Tapi ada pengecualian. Ini kan kaidah umum namanya. Setiap kaidah itu rata-rata ada pengecualian. Sama dengan yang kebaikan tadi. Rata-rata ke orang yang berbuat kebaikan standar minimalnya dapat 10 kali lipat. Tapi bisa berkali-kali lipat karena ada faktor-faktor yang lainnya. Sama dengan keburukan ini. Ada juga pengecualiannya. Nah, apa faktor-faktor yang bisa menyebabkannya? Akan datang juga penjelasannya. Berapa menit lagi azan? Masih lama? Berapa menit lamanya? Udah 12 menit. Sampai di sini sih. 12 menit ya, kita mungkin ba'da azan ada lanjut lagi mungkin karena ada tugas hari ini, malam ini. Ada mau ditanyakan? Sebentar, mungkin ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut bisa sedikit lagi materinya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita ini atau tidak? Tafadhalu.
Silakan. Atau Anda yang bertanya? Kalau ada orang terbiasa melakukan kebaikan, rutinitasnya, kebiasaannya, lalu terhalang, apakah dia cuma dapat pahala niat atau pahala yang sempurna? Maksudnya pahala amalan tersebut. Dengan kata lain, dia mendapatkan seolah-olah dia melakukan itu amalan. Apakah dia 10 kali lipat atau berkali-kali lipat. Nah, dia sudah terbiasa melakukan itu amalan, tapi suatu saat dia punya udhur syar'i, apakah sakit atau apa yang lainnya misalnya. Dapatkah dia dikategorikan seperti orang yang beramal atau tidak? Seperti orang yang beramal. Dalilnya? Masya Allah. Hadisnya apa? Ada yang tahu hadisnya? Seandainya dia tidak sakit betul, dia akan melakukan hal itu. Tapi terhalang oleh sakit, dia tidak jadi melakukannya. Tapi ada enggak yang bikin kita tenang, misalnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak? Innamal a'malu binniyat, terlalu umum dalilnya. Ada yang lebih khusus lagi dalil pada itu enggak? Apa bunyinya? Apa punya hadisnya? Ini kelemahan kita para penuntut ilmu ya. Nah, penuntut ilmu itu kelemahannya apa? Malas. Malas menghafal. Padahal hadisnya tidak panjang-panjang amat. Hadis cuma satu baris saja. Coba mungkin 2 kali 3 kali baca langsung hafal itu. Cuma kadang kita ada semacam beban dalam menghafal. Idza safarul abdu au marid kutiba lahu maka ya'malu sahihan muqiman. Banyak sekali hadisnya. Apabila seorang hamba itu musafir atau dia sakit, maka tetap tercatat pahalanya baginya seperti yang dia lakukan di saat dia apa? Di saat dia masih sehat atau di saat dia masih bermukim. Itu sekedar hadis yang berkaitan dengan masalah kita ini. Baik, kita lanjutkan. Kejelekan tadi ada berapa tingkat kita bilang? Ada 4 tingkatan. Yang pertama, dia berniat melakukan kejelekan. Dan dia melakukannya, maka dia dapatkan 1 dosa. Ini kaidah umum. Akan datang nanti pengecualian-pengecualian bahwa ada yang dilipat gandakan kejelekannya. Itu akan datang insya Allah. Yang kedua, tingkatannya itu berniat melakukan kejelekan. Ya, dan akhirnya dia meninggalkannya. Karena takut kepada Allah. Maka dicatat baginya apa? 1 pahala yang sempurna. Yang ketiga, dia berniat melakukan kejelekan. Tapi dia meninggalkannya karena ajes, tidak mampu dia melakukannya. Maka dia dapat apa ini? Tidak dapat apa-apa? Masa tidak dapat apa-apa? Hah? Dapat dosa apa dapat pahala? Ya dapat. Pahami baik-baik. Dia berniat melakukan kejelekan, tapi terhalang oleh kelemahan dirinya. Kalau seandainya dikuat, dia pasti melakukan itu kejelekan. Tapi karena dia tidak mampu, akhirnya tidak jadi. Tidak jadinya itu gara-gara dia tidak mampu. Apakah dia dapat pahala atau dapat dosa? Hah? 1 dosa. Sempurna. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi. 2 orang yang baku bunuh. Yang dibunuh, kenapa tetap juga dapat dosa seperti pembunuh? Karena dia terhalang oleh kelemahannya. Dia berniat juga untuk membunuh, tapi tidak jadi membunuh karena terhalang oleh al-ajz. Tidak mampu dia melakukan hal tersebut karena kelemahannya. Dan yang keempat, tingkatannya adalah berniat melakukan kejelekan dan dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah. Dan bukan juga karena tidak mampu. Ya, maka baginya apa? Misalnya dia berniat misalnya apa ya? Mencuri misalnya. Tahu-tahu
Dia bilang, nggak jadi deh. Nggak mood Kak, mencuri. Biasa orang kan begitu, dia lagi terdorong, ini barang bagus sekali ini. Akhirnya dia mencuri betul. Tapi ini barang kayaknya biasa-biasa saja. Tidak jadi kamu. Dia tidak meninggalkannya bukan karena Allah juga, bukan karena dia mampu saja, Mak. Kalau dia mau mencuri mampu dia. Tapi dia tinggalkan karena dia perasaannya dia tidak mau mencuri. Damut misalnya. Kira-kira dia dapat pahala atau dosa? Anda harus fakir dalam masalah ini supaya kita pahami ini hadis baik-baik. Hah? Dapat pahala dia atau dosa? Hah? Tidak ada apa? Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Kenapa bisa? Tidak dapat pahala, kenapa bisa? Karena dia meninggalkan bukan karena Allah. Tidak dapat dosa? Ya dia mampu tapi dia, ya betul, santa. Dia tidak jadi melakukannya padahal dia mampu. Sehingga dia tidak dapat dosa. Cobanya karena Allah pasti dia dapat pahala, santa. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana caranya dosa ini bisa keburukan ini keluar dari kaidah asalnya. Dia bisa berlipat-lipat. Apa faktor yang menyebabkan keburukan itu bisa berlipat? Ada yang tahu? Sama dengan kebaikan tadi. Ya, pertama faktor waktu. Berbuat buruk, berbuat jelek di bulan Ramadan berbeda dengan berbuat jelek di luar Ramadan. Berbuat jelek di waktu utama seperti sepertiga malam terakhir atau seperti di 10 awal Zulhijjah misalnya, di waktu-waktu yang fadilah atau di bulan-bulan haram, itu berbeda dosanya dengan yang di selainnya. Contohnya di bulan-bulan haram seperti apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu 4 bulan itu. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Ya khalaqas samawati wal ard fihinna arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Para ulama menafsirkan ini karena larangan untuk berbuat zalim itu bukan hanya pada bulan yang 4 itu aja kan. Kita dilarang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat itu pada semua bulan, betul tidak? Tapi Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi maksudnya apa ini? Berarti bisa dipakai mafhum mukhalafah dong. Di luar bulan yang 4 itu boleh dong kita bermaksiat, boleh dong berbuat zalim. Begitu pemahamannya? Tidak begitu. Ini namanya mengkias aula namanya. Kias aula. Bagaimana kias aula? Kalau yang kalau yang bulan yang lain, yang 12 bulan itu dilarang berbuat zalim, itu sudah semua orang tahu kan? Yang 4 ini lebih khusus lagi. Bahkan lebih ditekankan lagi, tidak boleh karena berlipat gandanya dia punya dosa. Kalau yang lain dapat dosa yang standar. Kalau di bulan yang 4 ini dia dapat dosa yang berkali-kali lipat. Nah, kemudian berkaitan itu dengan waktu. Yang kedua dengan tempat. Berbuat dosa di Masjidil Haram berbeda dengan berbuat dosa di luar Masjidil Haram. Antum mau enggak tinggal di Masjidil Haram? Tinggal di Mekah mau enggak? Setiap hari sholat Masjidil Haram mau enggak? Mau ya? Semua kita mau ini kira-kira. Kalau seandainya dikasih pilihan misalnya. Mau tinggal di Mekah misalnya. Mukim di Mekah. Setiap hari, tiap tahun bisa haji. Tiap hari sholat di Masjidil Haram. Tiap saat umroh kapan saja mau. Tinggal tawaf, kemudian ihram di mikot, kemudian tawaf, tahalul, sa'i, tahalul selesai. Bisa ya umroh kapanpun. Kira-kira mau enggak kalau ada tawaran seperti itu? Bilang Raja Salman, kamu jadi tamu kerajaan, kami beri fasilitas, tinggal di Saudi selama 1 tahun, tinggal misalnya di Mekah di hotel, mau enggak? Semua kita pasti mau. Tapi para salaf, sahabat dulu tidak mau mereka. Beberapa sahabat takut mereka tinggal di haram, sehingga mereka lebih memilih tinggal di luar haram. Alasannya kenapa? Di antaranya Ibnu Abbas dan yang lainnya dari antara sahabat, mereka beralasan bahwa berbuat dosa di Masjidil Haram itu dosanya berkali-kali lipat. Bahkan mereka mengatakan, saya lebih mudah bagiku berbuat dosa 70 kali ketimbang berbuat dosa 1 kali di Masjidil Haram. Kenapa? Karena dosa di Masjidil Haram atau di tanah haram itu berkali-kali lipat. Dan itu memang benar.
kadang Allah perlihatkan secara kontan itu hukumannya langsung. Secara kontan. Sering kita dengar jamaah umroh cerita itu. Misalnya, ada orang komentari sendalnya orang itu, kenapa orang itu tidak pakai sendal ke masjid atau gimana. Tiba-tiba pulang dari sholat sendalnya yang hilang. Kontan langsung dibayar. Ada orang yang cerita temannya, aku biar lagi tempat hotelmu tidak bisa kau hafal, ha? Nah dekatnya ji, nah itu ji kelihatan ji tulisannya di sana. Akhirnya apa? Kesasar dia seharian. Kontan kalau bayar. Makanya itu orang-orang sejaga mulut itu di situ. Kontan bayarannya. Dan macam-macam. Ada lagi orang yang membawa uang haram ke Masjidil Haram. Pas sampai di depan Ka'bah, gelap matanya. Itu nyata. Itu ada orang yang seperti itu, Anda tahu. Tidak kelihatan Ka'bah olehnya. Mana Ka'bah? Mana Ka'bah? Kenapa di depan matanya itu Ka'bah? Wallahu a'lam apakah penyebabnya duitnya tidak haram atau faktor lain. Ada orang yang macam-macam di situ. Pokoknya Allah di situ tempat memang kontan Allah. Allah bayarkan itu dosanya. Jadi dosa di situ juga bisa berlipat ganda. Terakhir jenis amalannya. Ya itu jelas ya. Kalau amalannya makruh beda lagi dosanya kan. Kalau haram beda lagi dosanya. Kalau makruh bisa tidak orang berdosa? Ada tidak dosanya kalau orang mengerjakan perkara makruh? Hah? Hah? Enggak, maksudnya begini. Kan perkara makruh itu definisinya apa? Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa toh. Nah, kita bilang pertanyaannya berdosa enggak kalau dikerjakan? Berarti kalau kita katakan berdosa berarti menyelisihi definisi dong. Maka kita katakan tidak berdosa, hanya saja kebanyakan orang berbeda pendapat tentang itu makruh atau tidaknya. Kadang sebagian mengatakan makruh, kadang sebagian mengatakan haram. Ini jadi masalah. Contoh merokok. Merokok makruh apa haram? Nah, menurut antum itu haram. Menurut sebagian makruh. Begitu. Menurut anak juga haram sebenarnya. Cuman masalahnya kita berbicara hukum ini. Nah, kalau hak makruh ini yang katakanlah rokok itu makruh, sama tidak dosa ada dengan yang jelas-jelas keharamannya, misalnya babi. Berbeda apa sama dosanya? Nah, ini dari sisi ini nih, dari sisi jenis amalannya. Itu yang dimaksud. Berbeda yang sisinya makruh dan yang betul-betul haram. Kemudian yang terakhir itu pelaku amal. Pelaku amal yang dimaksud itu orang yang beramal misalnya kayak orang-orang yang memiliki keutamaan misalnya. Istri Nabi misalnya. Istri Nabi kalau berbuat dosa itu 2 kali lipat loh balasannya. Hah? Apa lagi bunyinya? Nah, ayatnya surat Al-Ahzab. Wa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna wala takhda'na bil qaul fayatma alladzi fi qalbihim maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Bukan di situ ayatnya. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladzi fi qalbi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakah wa aqimna salata wa atina zakah innallaha wa rasul. Apa yang hafal surah Al-Ahzab? Ada kalimat di'fain, ada kalimat di'fainnya. Ada yang hafal enggak? Cari dah ayat situ deh pokoknya. Di situ ditemukan bahwa istri Nabi kalau berbuat fahisha atau berbuat buruk maka dia diberi balasan 2 kali lipat. Dalam surah Al-Ahzab sekitar ayat 28-an lah. Nah, jadi orang-orang tertentu, orang-orang memiliki keutamaan itu bisa berlipat-lipat ganda dia dosanya dari orang pada umumnya. Tapi itu kita yang sebutkan di sini adalah pengecualian. Tapi pada umumnya manusia kalau berbuat dosa ya setimpal dengan perbuatan dosanya. Apa bunyinya? Ahsanta. Ya nisa'an nabi mayati minkunna bifahishatim mubayyinatin yudha'af lahum adzabu di'fain. Yudha'af lahum adzabu di'fain itu dilipat gandakan baginya 2 kali lipat. Nah,
Itu bagi nisaan Nabi, para istri-istri Nabi saja. Kalau istri-istri kita tidak seperti itu, biasa aja. Jadi itulah tentang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya dengan menghargai niat kita, ya, menghargai usaha kita, apalagi kalau disertai niat tersebut dengan usaha, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak dan berkali-kali lipat. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan dulu. Kalau ada pertanyaan, kita jawab, baru kita azan. Dan tidak ada lagi kelanjutannya setelah ini. Tidak ada pertanyaan ya? Bilang dong tidak ada ya? Dakum as'ilah, dakum soal, aula. Nah, Kalau dari Assalamualaikum Ustaz. Kalau dari hadis ini Ustaz, setiap yang diniatkan atau yang tidak dikerjakan atau dikerjakan, semua ada pesannya. Lalu bagaimana Ustaz kalau tentang kesia-siaan waktu Ustaz? Misalnya dia sudah tidak berniat, dia sudah tidak beramal, pokoknya melamun saja. Apakah ganjarannya Ustaz? Dia diganjar pahala karena tidak ada perbuatannya yang berdosa, atau dia juga tetap berdosa Ustaz karena tidak ada amalan. dia tidak berdosa ketika dia menyanyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak ada dosanya dan tidak ada pahalanya, tapi dia akan menyesal nanti dari kiamat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ini penyesalan bagi semuanya, bukan hanya orang-orang yang berdosa saja, tapi bahkan orang yang beriman juga menyesalinya, menyesali dirinya. Kenapa? Orang beriman dulu menyesali, kenapa saya tidak lebih banyak lagi beramal soleh. Ya, itu yang orang beriman, penyesalannya seperti itu. Tapi kalau orang yang bermaksiat, jelas penyesalannya, kenapa saya melakukan kebanyakan waktuku untuk bermaksiat. Nah, mungkin itu kategori yang pertanyaan tadi, kategori yang pertama. Kenapa saya sia-siakan saya punya waktu? Tidak saya isi dengan ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau tidak ada lagi, ya kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini. Tidak ada ya? Ada? Ada yang angkat tangan tadi? Tidak ada ya? Jangan bertunjuk-tunjuk. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.